Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai presentasi model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Adila Bilqis Zahwah dengan NIM akhir 344, Muhammad Ali Afif Agil dengan NIM akhir 349, Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350, Muhammad Maulana Rafi'i dengan NIM akhir 353, Amira Nada Nazifa dengan NIM akhir 362, Intan Zifanya dengan NIM akhir 378. Untuk materi yang pertama ada hakikat perbedaan. Nah, perbedaan ini ada dua, yaitu model-model penilaian aset alternatif dan hakikat perbedaan dalam laba alternatif. Untuk model-model penilaian alternatif ini ada biaya historis, nilai wajar, biaya penggantian, nilai bersih, dan nilai sekarang. Nah, untuk biaya historis ini aset yang dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat akuisisi. Nilai wajar, aset yang dicatat pada harga yang akan diterima untuk menjual aset tersebut dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang ketiga ada biaya penggantian. Aset yang dicatat sebesar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aset baru yang setara dengan aset yang ada saat ini. Yang keempat ada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu aset yang dicatat sebesar estimasi harga jual aset dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Yang kelima ada nilai sekarang, yaitu aset yang dicatat berdasarkan nilai diskonto dari arus kas masa depan yang diharapkan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Dan untuk hakikat yang perbedaan dalam penentuan laba alternatif itu ada tiga. Yang pertama itu pengakuan keuntungan atau kerugian, pengukuran beban pokok penjualan, dan depresiasi atau amortisasi. Dan yang ketiga ada konsep pemeliharaan modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar untuk perbandingan dan evaluasi, yang dimana upaya ini untuk menetapkan dan menjelaskan kriteria atau tolak ukur secara jelas, konsisten, dan objektif, yang dimana digunakan untuk sebagai landasan yang membandingkan atau menilai suatu hal seperti kinerja, kualitas, atau hasil, yang dimana agar prosesnya itu adil dan ukuran atau relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu model akuntansi yang berbeda. Model akuntansi yang berbeda dapat dilihat dari berbagai aspek seperti metode pencatatan secara akrual dan kas. Untuk yang pertama yaitu akuntansi berbasis akrual. Metode akuntansi berbasis akrual ini mencatat transaksi keuangan saat terjadinya bukan saat uang berpindah. Pendapatan diakui saat terjadi meskipun belum diterima, dan biaya dicatat saat terutang maupun pembayaran belum dilakukan. Untuk akuntansi berbasis kas, metode akuntansi berbasis kas adalah pendekatan pencatatan transaksi keuangan yang hanya mengakui dan mencatat transaksi saat uang tunai benar-benar diterima atau dibayarkan. Selanjutnya yaitu akuntansi berbasis akrual. Untuk metode akuntansi akrual mencatat transaksi saat terjadi tanpa memerlukan perpindahan uang. Yang kedua, perhitungan dilakukan berdasarkan periode waktu memungkinkan pencatatan transaksi meskipun uang belum diterima atau dibayarkan. Yang ketiga, prinsip matching mengaitkan pendapatan dengan biaya terkait memberikan gambaran akurat tentang profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi berbasis kas. Perencanaan berdasarkan aliran uang mencatat transaksi saat uang berpindah tangan. Yang kedua, keterkaitan dengan arus kas, fokus pada uang masuk dan keluar tanpa mempertimbangkan transaksi tertunda. Sederhana dan langsung, pencatatan lebih mudah mengikuti aliran uang kas tanpa perhitungan waktu transaksi, yaitu model akuntansi berbeda menurut fokus keuangan. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, fokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal atau investor, kreditur, dan regulator. Untuk akuntansi manajemen, fokus pada informasi internal untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri akuntansi tingkat umum. Yang pertama, basis historis disesuaikan angka-angka dalam laporan keuangan disesuaikan dengan indeks harga. Yang kedua, indeks harga umum digunakan biasanya memakai IHK atau indeks lain yang mewakili perubahan umum harga. Yang ketiga, daya beli konstan. Semua angka disajikan dalam satuan daya beli
konstan, misalnya rupiah konstan tahun tertentu. Yang keempat ada relevan dalam ekonomi. Inflasi tinggi sangat penting di negara dengan inflasi tinggi agar laporan tidak menyesatkan. Solusi menuju masalah pelaporan dan keuangan akibat perubahan harga. Perubahan harga, terutama akibat inflasi atau fluktuasi harga bahan baku, menimbulkan tantangan besar dalam pelaporan dan penilaian keuangan. Sistem akuntansi berbasis biaya historis atau historical cost seringkali menjadi kurang relevan saat terjadinya perubahan harga yang signifikan, karena nilai yang tercatat tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dari aset atau kewajiban perusahaan. Akibatnya, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan menurun, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh manajer, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan solusi menuju masalah pelaporan dan keuangan akibat perubahan harga. Yang pertama, penyesuaian standar akuntansi pelaporan perubahan harga. Di Amerika Serikat, FASB pernah mewajibkan pengungkapan pengaruh inflasi atau perubahan harga spesifik melalui SFAS nomor 33, namun kemudian berubah menjadi sukarela melalui SFAS nomor 89. Standar ini menekankan pentingnya pengungkapan informasi tambahan terkait perubahan harga, meskipun tidak mewajibkan penyajian laporan keuangan secara komprehensif berdasarkan kos sekarang atau daya beli konstan. Yang kedua, penggunaan metode akuntansi nilai wajar, fair value accounting. Metode nilai wajar memungkinkan aset dan kewajiban dinilai berdasarkan harga pasar saat ini, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan relevan dalam menggambarkan kondisi ekonomi aktual. Pendekatan ini terbukti lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan harga dibandingkan metode historis, khususnya pada industri yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga, seperti manufaktur. Transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan nilai wajar juga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, metode akuntansi daya beli konstan. Metode ini mengkoreksi data keuangan dengan menggunakan indeks harga, misalnya indeks harga konsumen atau indeks harga produsen, sehingga nilai dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode tanpa terdistorsi oleh perubahan harga. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi indeks harga yang relevan. Yang kedua, konversi data ke nilai konstan dengan membagi nilai aktual dengan indeks harga periode terkait. Yang ketiga, analisis data keuangan dalam nilai konstan untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan dan kinerja yang lebih akurat. Yang keempat, pengungkapan informasi perubahan harga secara tambahan. Untuk menjaga relevansi dan reliabilitas, laporan keuangan berbasis biaya historis sebaiknya dilengkapi dengan informasi perubahan harga seperti pengaruh inflasi terhadap laba dan posisi keuangan. Dengan ini, penggunaan laporan tetap mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak perubahan harga. Yang kelima, adaptasi sistem dan prosedur akuntansi. Studi empiris di Indonesia menekankan perlunya sistem akuntansi yang adaptif dan prosedur pelaporan yang responsif terhadap dinamika harga. Hal ini mencakup pembaruan sistem pelaporan, pelatihan SDM, dan penerapan teknik manajemen risiko untuk menghadapi volatilitas harga. Solusi menuju masalah pelaporan dan keuangan akibat perubahan harga. Perbandingan kekurangan dan kelebihan pendekatan solusi untuk masalah pelaporan keuangan akibat perubahan harga. Pendekatan nilai wajar, fair value, kelebihan, relevan, transparan, dan responsif. Sedangkan kekurangan, biasanya volatil, memerlukan data pasar yang andal. Daya beli konstan, kelebihan memungkinkan perbandingan antar periode, sedangkan kekurangan rumit tergantung ketersediaan indeks harga. Dan yang terakhir, informasi tambahan, disclosure, kelebihan menambah konteks, tidak mengubah kerangka dasar, sedangkan kekurangan biasanya membingungkan jika tidak konsisten. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.